Salah satu jajanan yang khas di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah adalah kue lompong. Kue dari beras ketan dan di dalamnya terdapat isian olahan kacang tanah yang memiliki ciri khas tersendiri. Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Serta apa saja keunikannya? Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama foto jurnalis Probo Kusartoyo akan menyajikan liputan dalam segmen Sehari Menjadi. Nanti dibikin bulat-bulat seperti ini untuk isian bagian dalamnya. Yang pesen udah banyak, udah nungguin, jadi kita bertahap. Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah salah satu sisinya berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Di tempat ini ada sejumlah makanan ringan atau jajanan khas, salah satunya yang menarik adalah kue lompong. Kue lompong merupakan kategori kue basah, dan meskipun basah, kue ini bisa bertahan hingga 1 minggu. Namanya kue lompong, khas Purworejo. Dalamnya ada apa ya? Kacang. Kacang tanah sama gula. Nah, rasanya enak. Penasaran untuk melihat proses produksinya. Saya ingin ngikuti dari mulai ini, nyari kelaras pisangnya sampai nanti mengolah kue lompongnya dalam segmen Sehari Menjadi. Sebelum ke tempat produksi kue lompong, saya mencari kelaras atau daun pisang kering. Saya menuju desa Wonoroto di pinggiran kota Purworejo. Di tempat ini saya bertemu dengan Rita, salah satu penyuplai daun pisang kering yang biasa digunakan untuk membungkus kue lompong. Saya udah sampai di tempat yang biasa nyari daun pisangnya. Ini ternyata nyari daun pisang kelihatannya gampang tapi sulit. Dari mulai proses ngambil sampai diolah seperti ini. Ini lagi bikin ya Mbak ya? Iya. Ini kalau daun pisang kayak gini nyarinya gampang apa susah? Dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. Oh, kalau musim hujan juga kita kesulitan nyarinya. Oh. Tidak menunggu lama, saya langsung menuju ke kebun pisang yang ada di sekitar permukiman warga. Saya menggunakan galah panjang yang bagian ujungnya terdapat sawit kecil. Kelaras atau daun pisang kering yang digunakan adalah daun pisang kering yang masih lebar, tidak kaku, dan wah, nggak sembarangan ternyata. Ya kurang lebih seperti inilah, lemas gitu. Apa namanya? Lemes, tidak terlalu kering, tidak terlalu besar, sedang. Selesai mendapatkan daun pisang kering kurang lebih sebanyak 6 kg, lalu saya menuju ke salah satu tempat produksi kue lompong yang ada di Jalan Tentara Pelajar Kota Purworejo. Di tempat ini saya bertemu dengan Mei Permatasari. Mei ini merupakan generasi ketiga pembuat kue lompong. Nah ini, saya bawakan daun yang katanya susah. Ini daunnya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ini yang kendalanya daunnya ini susah. Oh gitu. Pas musim hujan. Oh gitu ya. Tidak menunggu lama, saya langsung melihat dan membantu proses pembuatan kue lompong. Pertama yang dilakukan adalah menggoreng kacang. Nih, ini yang masih belum matang, kita goreng. Ini prosesnya butuh setengah jam ya, dengan api yang kecil. Yang paling penting saat menggoreng kacang adalah tidak boleh dibiarkan, tapi harus terus dibolak-balik agar tidak gosong. Wah, lumayan juga ya, setengah jam bolak-balik kacang. Selanjutnya saya menyiapkan juru atau bahan yang nantinya digunakan untuk membuat adonan isian bagian dalam kacang, yaitu kacang tanah halus. Selain itu juga adonan bagian luar atau pembungkusnya yang terbuat dari tepung beras ketan. Jadi ini ada 2 adonan. Yang pertama itu adonan bagian dalam yang isinya kacang yang sudah dihaluskan, dengan nanti ada ditambah gula dan juga bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu seperti ini. Kacang tanah yang sudah disangrai kemudian digiling menggunakan mesin. Wah, ribet ternyata ya membuat kue lompong. Dan agar hasilnya lebih lembut, proses penggilingan juga dilakukan tidak hanya 1 kali. Jadinya
Ini tepung kacang, dia udah lebih lembut, tapi ya nggak lembut banget sih, masih ada kasar. Selanjutnya kacang tanah yang sudah dihaluskan dicampur dengan curug yang sudah disiapkan. Nah, ini saya sudah mulai masuk membuat bagian dalam atau isian kue lompong. Oh ya, karena kue lompong merupakan peninggalan turun-temurun, ada beberapa resep rahasia yang tidak bisa dijelaskan. Wah, bikin penasaran aja nih. Ini sama bumbu racikan. Oh, ada bumbu Rahasia dari kita. Oh iya, ada rahasianya. Bumbu rahasia itu yang klap-klip gitu. Oke, ini kita campur semua. Iya, Segini masuk semua. semua. Oke. Setelah seluruh bahan untuk membuat isian tercampur, selanjutnya terus diaduk sampai pekat agar bisa dibuat bulat-bulat. Pada tahap ini harus hati-hati, cairan yang dimasukkan ke dalam adonan tidak boleh terlalu banyak. Nah, kurang lebih nanti udah seperti ini, tapi ini masih belum kalis, harus diaduk terus. Nanti dibikin bulat-bulat seperti ini untuk isian bagian dalamnya. Nah, ini sini udah bisa cobain. Manis, gurih, enak pokoknya. Selanjutnya membuat adonan untuk bagian luar atau pembungkus. Pada tahap ini bahan yang diperlukan adalah tepung beras ketan, tepung jerami untuk pewarna hitam, selanjutnya cairan juruh secukupnya. Nanti kalau yang Pada pembuatan adonan prosesnya hampir sama. Yang harus diperhatikan adalah tidak boleh terlalu encer. Nah, tepung beras ketan ini dicampur dengan ini hitam-hitam, si hitam. Nah, ini saya menarik nih. Yang hitam ini itu pewarna alami. Dia terbuat dari jerami yang dibakar kemudian dia langsung dihaluskan. Nah, ini yang udah dicairkan nih. Ini udah dicairkan, jadi nanti lebih larut ya. Ini langsung dimasukkan, Mbak. Iya, dimasukkan semua. Semua ini. Iya. Oh. Proses persiapan selesai, selanjutnya adalah proses membuat kue lompong. Pada tahap ini, adonan bagian dalam yang berisi kacang tadi dibungkus dengan adonan tepung beras ketan. Agar tidak lengket pada saat dibulat-bulat sebelum dibungkus, celupkan ke dalam minyak goreng seperti ini. Saya mau coba bikin ini bulat-bulatnya. Bulat-bulatnya itu nih, terus dikasih isian, dibungkus seperti ini. Set. Taruh. Proses pembuatan dengan kelaras dilakukan satu persatu. Agar tidak lepas, kelaras diikat seperti ini. Agar rapi sebelum dikukus, kelaras yang sudah diikat dirapikan dengan cara digunting. Lalu pada bagian terakhir dikukus. Yang pesen udah banyak, udah nungguin, jadi kita bertahap masukinnya. Dihitung, sekali masuk 5. Agar menghasilkan kue lompong yang bagus, berkualitas dan tahan lama, proses pengukusan berlangsung cukup lama, bisa 1-2 jam. Penasaran dengan rasanya? Meski masih panas, saya langsung coba lihat hasil dan mencicipi rasa kue lompong. Tadi saya nyobain yang dingin. Ini nyobain yang panas yang baru diangkat. Rasanya sama, tapi yang panas lebih enak. Mei Permatasari merupakan satu dari beberapa pembuat kue lompong di Purworejo. Mei melanjutkan usaha dari neneknya dan orang tuanya yang sejak dulu membuat kue lompong. Sejak kecil, Mei sudah membantu proses pembuatan kue lompong yang pembuatannya tidak berubah sampai sekarang. Ya sebagian besar sih nggak begitu banyak sih Pak, cuma dari keluarga kita aja. Iya. Memang keluarga sini yang Iya, turun temurun ya.
Harga satu kue lompong 3.500. Untuk satu kemasan seperti ini berisi 10 bungkus kue lompong dijual dengan harga Rp35.000. Saat ini kue lompong bisa didapatkan di sejumlah tempat penjualan oleh-oleh yang ada di kota Purworejo. Robi Sofonamin, Prabowo Kusartoyo, Purworejo, Jawa Tengah. Nah, buat yang mau belanja bahan makanan, jangan lupa Transmart Full Day Sale kembali hadir menemani aktivitas Anda. Pesta diskon kali ini lebih spesial. Berlangsung hari ini, Minggu 3 Maret 2024, mulai dari toko buka hingga pukul 10 malam. Serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Nikmati belanja berbagai produk dengan diskon besar-besaran, serta diskon hingga 50%, ditambah 20% bagi pelanggan yang menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau kartu kredit Bank Mega Syariah.